Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menelusuri salah satu keyakinan paling misterius dan tertutup di dunia Islam, sebuah agama yang lahir dari perut kekhalifahan Fatimiyah di Mesir dan kini masih bertahan di pegunungan Lebanon, Suriah, dan Palestina. Inilah kisah agama Druze, agama rahasia yang disebut-sebut sebagai cabang Islam yang menyimpang, atau bahkan agama baru. 1. Awal munculnya ajaran Druze. Tahun 1017 Masehi, pada masa kekuasaan dinasti Fatimiyah yang bermadzhab Syiah Ismailiyah, muncul gerakan pemikiran ekstrim yang berpusat di Kairo, Mesir. Tokoh utamanya adalah Hamzah bin Ali bin Ahmad, seorang pemikir Persia yang datang ke Mesir pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hakim bi Amrillah, penguasa ke-6 dinasti tersebut. Nasab Hamzah tidak banyak dicatat dalam sumber sejarah resmi. Namun ia dikenal sebagai pemikir rasional yang menggabungkan filsafat Yunani, ajaran Ismailiyah, dan doktrin-doktrin esoterik Persia. Hamzah menyatakan bahwa Al-Hakim adalah manifestasi Tuhan di bumi. Sebuah klaim yang dianggap kufur oleh ulama saat itu. Klaim ini menjadi inti dari kepercayaan Druze hingga kini. 2. Muhammad Al-Darazi dan awal penyimpangan. Nama Druze sendiri berasal dari tokoh bernama Muhammad bin Ismail Al-Darazi. Ia adalah pendakwah awal yang lebih vokal dalam menyebarkan doktrin bahwa Al-Hakim adalah Tuhan yang menjelma. Namun karena dakwahnya yang dianggap terlalu ekstrim, bahkan Hamzah sendiri ditolak oleh gerakan Islam Syiah di Mesir. Sayangnya, nama Darazi justru melekat pada seluruh gerakan ini di kemudian hari. Al-Darazi akhirnya dibunuh pada tahun 1018 oleh pasukan Fatimiyah karena dianggap berbahaya. 3. Kitab dan doktrin rahasia. Kitab suci Druze disebut Rasail al-Hikmah, surat-surat kebijaksanaan, yang terdiri dari 111 risalah. Ditulis dalam gaya simbolik dan filosofis, isinya sangat batiniah, tertutup. Pemikiran utama Druze meliputi tauhid esoterik. Tuhan terlalu transenden untuk dikenali dan terkadang hadir melalui manusia seperti Al-Hakim. Reinkarnasi, tanasukh, ruh tidak musnah tetapi berpindah ke tubuh lain dalam siklus karma. Penolakan terhadap ibadah zahir. Salat, puasa, zakat dianggap simbolik bukan wajib. Ketertutupan ajaran. Sejak abad ke-11, tidak ada lagi konversi ke Druze. Komunitas ini terbagi dua. 1. Al-Uqqal, orang bijak, yang mengetahui rahasia doktrin. 2. Al-Juhal, awam, yang hanya menjalani hidup tanpa akses ke inti ajaran. 4. Hilangnya Al-Hakim dan diaspora Druze. Tahun 1021 Masehi, Al-Hakim hilang secara misterius. Para pengikutnya meyakini ia tidak mati, melainkan gaib, dan akan kembali sebagai imam yang ditunggu. Setelah kematiannya, ajaran Druze dianggap sesat oleh para khalifah Fatimiyah berikutnya. Para pengikut Hamzah dan Darazi kemudian melarikan diri ke wilayah pegunungan di Syam, khususnya pegunungan Lebanon, lembah Wadi Al-Taim di Suriah, Palestina bagian utara. 5. Perkembangan dan peran sosial. Druze membentuk komunitas kecil yang tertutup, namun sangat kuat secara politik. Di Lebanon, mereka berperan penting dalam sistem milisi dan pemerintahan. Beberapa tokoh Druze berpengaruh. Fakhruddin II, 1572–1635. Pemimpin Druze terkenal yang memperluas otonomi Lebanon. Walid Jumblat, politisi Druze kontemporer. 6. Pandangan Islam terhadap Druze. Mayoritas ulama Islam menganggap Druze telah keluar dari Islam karena meyakini Tuhan menjelma dalam manusia, menolak syariat Islam secara formal, percaya pada reinkarnasi. Ibnu Taimiyah dengan tegas berkata, mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasrani. Majmu' al-Fatawa, jilid 35 halaman 161. Al-Qurtubi, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa siapapun yang meyakini bahwa Tuhan menjadi manusia telah menyekutukan Allah. 7. Kesamaan dan kemiripan dengan Islam. Meski dianggap menyimpang, Druze mengadopsi beberapa simbol Islam. Penggunaan kaligrafi Arab dan istilah seperti imam dan tauhid. Percaya pada keesaan Tuhan. Menghormati tokoh-tokoh Islam awal seperti Ali bin Abi Thalib, meskipun dengan penafsiran berbeda. Menolak berhala dan praktik politeisme. 8. Druze masa kini. Saat ini populasi Druze sekitar 1 juta jiwa yang tersebar di Lebanon, lebih dari 300.000 jiwa. Suriah. Israel sekitar 140.000 jiwa. Yordania. Dan diaspora di barat. Mereka masih tertutup. Pernikahan hanya dilakukan sesama Druze. Ajaran hanya diwariskan secara lisan kepada kelompok bijak, Uqqal.
Dari perspektif Ahlus Sunnah, agama Druze sering dianggap sebagai sekte yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Sebagian besar ulama Ahlus Sunnah menganggap agama Druze bukan sebagai bagian dari Islam, karena perbedaan-perbedaan teologis yang mendalam, terutama terkait dengan keyakinan mereka tentang Tuhan, kehidupan setelah mati, dan ajaran-ajaran esoterik yang terkandung dalam agama mereka. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa sikap terhadap Druze bisa bervariasi tergantung pada konteks dan wilayah. Di beberapa daerah yang memiliki komunitas Druze yang besar, terutama di Lebanon dan Suriah, hubungan antara umat Islam Ahlus Sunnah dan Druze cenderung lebih pragmatis dan tidak selalu dilandasi oleh konflik teologis. Di sisi lain, beberapa kelompok lebih bersikap keras terhadap ajaran Druze karena perbedaan keyakinan yang dianggap menyimpang. Secara keseluruhan, Ahlus Sunnah menganggap agama Druze sebagai sebuah sekte yang berada di luar batasan ajaran Islam yang sahih, meskipun ada interaksi sosial yang terjadi di beberapa wilayah di Timur Tengah. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk memahami perbedaan, namun tetap teguh di atas akidah yang benar. Semoga kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.